Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini kembali lagi aku akan nge-review salah satu complexion baru yang udah banyak kalian request juga. Setelah kemarin aku udah nge-review dari punyanya MOP ya, sekarang adalah dari brand lokal lagi, yaitu Wardah Color Fit yang Velvet Powder Foundationnya. Kayak gini. Jadi ini series Color Fit yang sepertinya kalau velvet berarti nanti di hasilnya nggak terlalu yang matte banget ya. Nanti kita langsung akan lihat aja. Yang pasti aku penasaran banget karena untuk series Color Fit yang lama, kalau nggak salah tuh ketahanannya kurang ya di aku. Aku pernah review juga, nanti kalau kalian belum tonton bisa cek aja linknya, akan aku taruh di bawah sini atau di sini. Dan untuk yang terbaru ini harapannya sih oil controlnya lebih bagus ya di tipe normal to oily kayak aku. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan untuk packagingnya seperti ini masih Wardah banget ya, kalau nggak hijau, biru toska, pokoknya yang kalem-kalem kayak gini. Dan di bagian depannya pastinya ada nama produknya Wardah Color Fit Velvet Powder Foundation dengan ternyata ada kandungan SPF-nya nih, 20 PA+++. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk di bagian ujung bawahnya, ini ada klaimnya yang pertama soft blur cover pore, jadi otomatis nanti dia bisa ngeblurin pori-pori. Dan yang terakhir, oil balance. Ya, ini menyeimbangkan kadar minyak yang ada di wajah ya. Biasanya sih kalau seperti ini memang ada oil controlnya. Khususnya di tipe kulit yang kayak aku misalnya normal to oily atau cenderung oily. Dan ternyata ada klaimnya lagi di sebelah sini ya, sampingnya. Yaitu ada medium to high coverage, breathable and not cakey, udah gitu infused with cica. Wow, ternyata ada kandungan Central Asiaticanya ya. Jadi biasanya sih dia bisa calming atau melembabkan kulit gitu. Dan di sini akan ringan, tidak cakey, udah gitu coveragenya buildable berarti. Nanti kita akan langsung lihat aja waktu dipakai di wajah aku. Kalau aku lihat di bagian belakangnya ini juga ada klaim produk yang seperti aku sebutkan tadi. Udah gitu ada tambahannya nih, non-comedogenic, non-acnegenic, dan juga dermatologically tested. Itu udah pasti ya. Jadi tidak menimbulkan komedo, udah gitu juga biasanya sih cocok untuk tipe kulit yang berjerawat sesuai klaimnya. Dan disebutkan for all skin type. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai di semua tipe kulit, termasuk yang kalian normal to dry, berminyak, atau normal to oily. Walaupun finishnya sendiri lebih cenderung ke matte ya. Dan untuk di bagian bawahnya lagi aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya. Ini lumayan kecil banget, semoga aja kelihatan. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Karena ini memang salah satu brand lokal, udah pasti ya, BPOM, halal, udah gitu cruelty free juga. So, aman buat kita pakai. Oh ya, untuk shade yang aku pakai ini adalah 22N Light Ivory. Karena kemarin aku sempat bingung juga ya, secara aku nggak pernah lihat review dari manapun. So, waktu di live e-commerce-nya aku nanya, ternyata kalau misalnya kita pakai cushion yang 22N, untuk powder foundation-nya juga 22N. Akhirnya aku coba shade ini, nanti kita akan lihat seperti apa dipakai di wajah aku. Lanjut sekarang ke packaging dalamnya. Ini yang menurut aku juga beda ya, karena dia nggak bulat, nggak kotak, ataupun tidak lonjong. Jadi di sini tuh kayak tetesan air gitu, atau apa ya, seperti ini detailnya. Menurut aku juga kelihatan simple, karena dia warnanya juga hijau biru toska gini, yang doff gitu. Dengan ada nama produknya ini Wardah Color Fit. Dan di bagian belakang udah pasti ada keterangan-keterangan lain seperti nama shade-nya dan juga expired date-nya nih sampai di tahun 2028. Tapi masa berlakunya mungkin ada di sini ditampilkan nggak ya? Oh, ternyata nggak ada, tapi untuk bedak tuh biasanya 1-2 tahun. Di sini untuk netonya sendiri dia ada 11 gram. Kemarin aku beli harganya tuh sepertinya nggak sampai 100.000. Kayak 70 apa 80 ribu gitu ya. Nanti lengkapnya akan aku tulis aja di sini. Atau kalau misalnya ternyata aku salah ingat, yang pasti udah aku tulis. Harga terupdate juga ada link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa langsung klik aja. Terus aku akan masuk ke bagian dalamnya. Udah pasti dia ada kaca dan juga bedak seperti ini. Yang di situ tuh masih ada penutup plastiknya ya. Kemarin waktu awal aku mau pakai. Dan ada desain tulisannya juga di bagian bedaknya. Kayaknya lagi tren ya. Kemarin kan dari MOP juga ada logo MOP-nya. Dan sekarang di bagian bawahnya udah pasti ini adalah puff-nya. Dan di sini sih menurut aku jadi enak ya. Kita kalau misalnya mau bedakan tinggal ngambil puff-nya.
Udah gitu tinggal lihat di sini kacanya udah di depan bedak, jadi nggak perlu kayak buka tutup lagi. Dan untuk puffnya sendiri sih menurut aku ini kayak udah ada karena aku kemarin sempat pakai buat tes ketahanan. Di sini dia kayak puff bedak pada umumnya, lumayan tebel dan juga ya cukup halus lah ya. Nanti kita akan lihat aja waktu dipakai mengaplikasikan seperti apa. Dan sebenarnya untuk bedaknya udah aku pakai nih di wajah aku, bener-bener kelihatan flawless padahal cuma pakai bedak aja. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Seperti biasa aku bakal kasih tunjuk untuk detail wajah aku ya. Ini sebelum menggunakan powder foundationnya dari Wardah. Nih beberapa imperfection wajah aku. Dan ini ada kayak kemerahan gitu di dagu. Nanti kita akan lihat coveragenya kayak gimana ya. Dan pastinya ini aku langsung akan pakai bedaknya aja. Aku udah skin prep ya BTW. Nih shade-nya 22N yang akan aku coba aplikasikan. Dan untuk shade-nya yang 22N kayak gini ya detailnya. Udah gitu aku langsung akan ambil puff-nya ini yang ada di bawahnya untuk mengaplikasikan di wajah aku. Nih bentuknya seperti ini. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk detailnya juga ya. Memang cukup empuk dan tebal, tapi kita akan lihat nanti seperti apa waktu dipakai. Dan karena ada sisi lancipnya, aku akan pakai yang bagian itu, aku swipe aja ke bedaknya seperti ini. Dan aku akan pakai yang pertama di sisi kanan wajah aku dengan nuda-nuda yang lumayan gelap. Beberapa kali tap-tap, sebenarnya sih nggak langsung yang nutup ya, tuh masih kelihatan kan samar-samar nudanya. Tapi aku berusaha nih untuk ratakan dulu aja. Dan kalau aku rasakan ini cukup matte ya untuk si bedaknya, jadi pastiin kalian skin prep yang benar-benar menghidrasi gitu. Biar nanti hasilnya juga bakal bagus, kayak nempel ya. Karena memang ini finishnya matte. Beberapa kali di situ aku tap-tap, khususnya di pipi aku yang ada noda, melihat coveragenya yang memang nggak bisa langsung nutup. Dan sekarang aku akan coba cover kalau untuk noda kemerahan di dagu. Beberapa kali tap-tap, seperti dugaan aku sih, biasanya kalau noda kemerahan kayak gini, akan lebih gampang tercover gitu dibandingkan noda yang cenderung ke gelap, kayak seperti di pipi aku. Jadi di situ waktu aku tap-tap sudah menyamarkan untuk noda kemerahannya. Dan aku lanjut lagi di pipi aku, lipatan hidung, pastiin itu juga benar-benar nempel ya untuk si bedaknya. Dan kalau dilihat ini warnanya ya aku belum bisa putuskan sih. Karena di sini cukup masuk tapi agak sedikit terang nggak sih? Coba ya nanti aku akan ratakan dulu. Kalau di zoom hasilnya seperti ini. Dia memang langsung bisa ngeblurin pori-pori, tuh kelihatan ya smooth gitu dibandingkan yang belum diaplikasikan. Tapi itu tadi untuk coveragenya belum terlalu nutup karena masih kelihatan ya di situ. Area bawah mata aku tapi sudah cukup mengcover sama tadi noda kemerahan yang ada di dagu aku. So di situ karena coveragenya kurang, jadi pastinya nanti aku akan layer lagi ya. Lanjut aku akan aplikasikan di bagian dahi di situ. Kebanyakan sih ini aku tap-tap ya, walaupun mungkin agak sedikit digeser, tapi kalau di tap-tap tuh biar dia bener-bener nempel. Aku pikir awalnya karena velvet matte mungkin gak akan terlalu matte ya, hampir mirip MOP, tapi ternyata menurut aku yang Wardah ini lebih matte sih finishnya. Nih detailnya aku akan kasih tunjuk aja. Di bagian bibir aku, atas bibir ini agak susah diratain ya, aku nggak tahu kenapa. Mungkin bagian itu kurang lembab, jadi rada tuh, kalian bisa lihat kan, rada patchy gitu. Walaupun untuk area lain sih cukup aman sejauh ini. Aku masih berusaha mengcover untuk noda gelapnya ya, karena masih benar-benar kelihatan, padahal kan tadi untuk lemnya medium to high coverage, jadi menurut aku memang mungkin buildable. Kita bisa layer dan layer lagi untuk mendapatkan coverage yang diinginkan. Aku tambahkan sedikit juga di area bawah mata biar lebih nutup, dan lagi-lagi di bagian noda. Oke, kayak gini untuk hasil sementaranya aku bakal kasih tunjuk ya. Ini sih kalau di kaca masih aman ya, cuman kalau di kamera mungkin karena yang sisi kirinya tuh gelap, kesannya kayak rada putih gitu. Walaupun sebenarnya ini tetap masuk di tipe skin tone aku, tuh hasilnya kalian bisa langsung lihat aja. Untuk bagian noda maksimal udah kayak gitu ya, menyamarkan tapi masih ada samar-samar. Tapi untuk noda yang kemerahan sudah mengcover bagus. Di sekitaran pori-pori aku tadi aku udah sempat kasih tunjuk kalau dia memang cukup menyamarkan, jadi kelihatan lebih smooth gitu. Karena memang finishnya matte ya.
Sekarang aku akan lanjut aja di sisi kiri, caranya sama aja di tap-tap juga. Dan ini tuh sebenarnya kalau untuk kayak kemerahan di hidung aku, tadi kan kayak hidung aku tuh lagi ada kemerahan ya di lipatannya juga, terus ini di bekas-bekas jerawat yang kemerahan kayak gini. Sebenarnya coveragenya bagus, beberapa kali tap tuh dia sudah bisa menyamarkan. Jadi memang medium to full di sini menurut aku untuk noda-noda aku yang kemerahan, area bawah mata ini bisa mengcover. Tapi untuk noda yang cukup gelap yang ada di pipi aku tuh masih samar-samar terlihat. Mungkin kalau tipe kulit kalian itu bukan yang ada nodanya, khususnya noda gelap ya, ini sudah oke sih untuk coveragenya. Bisa mencapai high coverage. Sekarang aku akan lanjut di bagian dahi aku, di tap-tap lagi ya, seperti ini. Dan itu tuh penting banget karena area dahi itu kan sering keringetan, apalagi kalau misalnya aku naik motor gitu panas-panasan. Ya udah pasti ya bakal agak rawan luntur. Dan ini aku lanjut swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural, mengingat ini finishnya tuh matte ya. Jadi kayak ya biasanya kalau pakai brush kayak gini meratanya lebih bagus, terus hasilnya tuh nggak terlalu dempul gitu di wajah aku. Seperti ini hasil akhirnya dipakai di wajah aku. Awalnya aku pikir bakal keterangan, tapi ternyata ini lama-lama nyatu sama warna kulit aku ya. Tuh kalau aku bandingkan dengan leher aku juga masih oke. Jadi bisa dibilang sih kalau untuk usianya kan match banget. Kalau ini tuh awalnya sedikit agak terang, tapi lama-lama sepertinya lebih menyatu. Aku akan kasih tunjuk aja langsung before afternya. Di after udah pasti dia bisa meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection, termasuk noda-noda kemerahan dan area bawah mata ya. Untuk noda gelap masih samar-samar seperti yang aku bilang tadi. Dengan hasil di sekitaran pori-pori memang benar sesuai klaimnya. Dia bisa ngeblurin juga ya. Dan aku udah selesai sampai di tahap ini tuh sekitar setengah 11 siang. Pastinya aku akan selesaikan makeup aku dulu. Oke, kayak gini untuk hasil makeupnya. Kalian udah lihat ya di wajah aku bener-bener flawless. Udah gitu memang ini finishnya matte. Jadi kalau kalian punya tipe kulit normal to dry atau cenderung lebih dry, kering gitu ya, persiapkan wajah dengan skin prep yang bener-bener menghidrasi ya. Karena takutnya nanti bakal keki atau kelihatan kering karena memang finishnya seperti yang aku tadi bilang ya, bukan yang velvet matte, menurut aku lebih cenderung ke matte sih di wajah aku. Padahal tipe muka kulit aku aja ini udah normal to oily ya. Sedikit aku bandingkan sebagai bayangan aja ya dengan yang MOP COE kemarin yang powder foundation. Menurut aku dia lebih natural sih matte-nya dibandingkan yang Wardah Color Fit ini. Tapi pastinya ada keunggulannya ya, kalau semakin matte biasanya kan oil control-nya akan lebih bagus. So, nanti kita akan lihat aja. Yang pasti karena aku tes ketahanan di beda hari. So, ini aku pakai udah di weekend kemarin ya. Stepnya sama, ini aku pakai skin prep seperti biasa, serum, moisturizer, sunscreen, udah gitu langsung ditimpa bedaknya aja. Dan hasilnya kayak gini, udah diaplikasikan ke seluruh wajah aku. Dan seluruh produk makeup yang aku pakai kurang lebih sama, hasilnya kayak gini ya. Bener-bener di situ memang kelihatan flawless, smooth gitu karena tadi dia bisa ngeblurin pori-pori. Dan disitu aku selesai pakai sekitar jam 12.43. Lanjut, sekarang aku langsung akan pakai tes ketahanan aja. Kebetulan aku langsung keluar waktu itu dan kondisinya tuh sebenarnya nggak terlalu panas, kadang mendung ya. Tapi seperti biasa aku tetap akan tes menggunakan masker, karena aku selalu penasaran sih nempelnya di masker tuh kayak gimana. Buat kalian mungkin yang kayak aku kemana-mana masih naik motor kan biasanya kita pakai masker di jalan ya. Dan sekarang aku lagi di salah satu tempat makan yaitu di mie ayam yang emang lumayan rame di sini. Jadi aku kayak sempet ngantri gitu. So sekarang aku mau update aja ya kayak gimana hasilnya di wajah aku. Ini sudah sekitar jam 2.33, jadi setengah 3 pakainya 3 jaman. Menurut aku kalau aku lihat hasilnya ya di situ sebenarnya tuh belum yang berminyak banget kayak di bagian dahi aku aja masih cukup aman. Tapi kalau aku zoom di sekitaran hidung tuh udah ada kayak bekas kacamata dan sedikit nge-crack di hidungnya. Walaupun bukan yang kelihatan berminyak banget ya, ini di hidung atas aku aja aku udah pakai masker. Dia belum luntur, kayak masih aman banget. Walaupun sudah mulai ada glow-nya. Kalau aku perhatikan ini juga overall untuk di pipi, di dagu aku coveragenya masih bagus. Habis itu aku jalan-jalan di mall seperti biasa dan aku cari dessert nih sekalian ya. Aku pasti kalau misalnya lagi duduk kayak gini langsung update aja. Ini sudah di jam 4.26 jadi pakainya sekitar hampir 4 jaman lah ya. Menurut aku sih kalau dilihat dari kondisinya sebenarnya coveragenya masih kayak bagus aja gitu. Memang tadi nggak terlalu panas, bahkan sempat hujan jadi di sekitaran hidung aku tuh memang sudah nge-crack ya. Tapi
tapi kayak glowingnya tuh belum yang glowing banget. Untuk di atas hidung aku sudah agak luntur tipis, dan ini di bagian dagu aku aja coveragenya masih bagus, kecuali di jerawatnya ya. Dan kalau aku lihat di dahi ya, dahi aku juga sudah ada yang luntur, tapi kayak tipis banget tuh hidung aku kalau di mendetail kayak gini. Cuman ini lama-lama pakai kok kayak kelihatan agak berbedak nggak sih kalau kalian lihat, walaupun masih smooth. Di pipi aku juga masih bagus coveragenya. So ya, nanti aku bakal update lagi. Dan ini sudah malam dan lagi-lagi masih di tempat makan juga ya, karena tadi kan makan siang, ini makan malam. Di sini aku sekalian update sudah jam 7.42. Jadi pemakaiannya sudah hampir 7 jam. Langsung aku akan kasih tunjuk aja detailnya ya. Kalau menurut aku sih di situ memang di bagian hidung aku tuh kalau dilihat lebih parah lagi. Jadi udah luntur banget, dan ngecracknya nih di sisi kanan wajah aku tuh kayak parah banget sih. Jadi ini udah lumayan kelihatan berminyak. Terus di sekitar area bawah mata itu rada keki menurut aku. Ini di dahi aku juga udah kayak ngelopek ya. Karena nempel di helm juga, aku kan tadi cukup keringetan. Udah gitu di bagian pipi sih masih oke, tapi ini di dagu aku kalau aku swipe sebenarnya udah agak ngegeser, tapi nggak terlalu parah. Cuman karena pencahayaannya rada kurang ya, aku akan update lagi setelah udah sampai rumah. Ini udah sampai rumah sekitar jam 9.17 ya. Menurut aku ini udah lumayan lama juga pakainya, dan dalam kondisi masker aku udah kayak kotor ya sekitaran T-zone-nya. Aku bakal kasih tunjuk detailnya aja di hidung aku. Setelah di zoom tuh kalian bisa langsung lihat kan, lunturnya tuh udah bener-bener nge-crack banget karena berminyak tuh. Di hidung aku kayak gitu, sisi kanan kirinya pas aku swipe tuh kayak langsung ngegeser. Ini di hidung kanan aku karena kayaknya kena debu ya, jadi dia agak kotor. Dan di dagu aku kalau di swipe nih udah ngegeser, dan beberapa bekas jerawat juga sudah muncul. Pokoknya sekitaran hidung, mulut itu tuh kayak udah berminyak banget. Bahkan ini di coverage sebelah kanan nih, noda-nodanya rada kelihatan ya, dia juga berkurang. Mungkin karena berminyak dan nempel di masker. Area bawah mata aku yang aku bilang tadi lumayan kering menurut aku setelah udah dipakai selama ini. Tuh, noda-noda aku kelihatan kan? Dan untuk di bagian dahi, tadi aku sempat kasih tunjuk kalau dia udah ada ngelopek juga nih di samping muka aku yang kiri. Dan overall sih sebenarnya memang sudah berminyak banget di T-zone-nya ya setelah pemakaian selama ini. Dan kalau aku lihat di kaca seperti ini sih oksidasinya menurut aku minim ya, kayak hampir nggak ada mungkin. Karena masih kelihatan fresh aja. Cuman memang semakin lama dipakai agak kelihatan berbedak aja di sekitaran area bawah mata aku. Dan kalau di zoom tadi seperti yang aku bilang, bener-bener sudah lumayan nge-crack ya di sekitaran hidungnya. Dan itu tadi kalian udah lihat untuk tes ketahanannya ya, dipakai kayak sekitar 8 jam full. Tadi aku juga udah keluar rumah pakai masker, dan di sini aku akan kasih kesimpulannya. Untuk Wardah Color Fit yang Velvet Powder Foundation. Sebenarnya dari finishnya yang dia bisa ngeblurin pori, aku suka karena kelihatannya smooth banget. Dan di awal pakai memang ini tuh sebenarnya tonnya sedikit lebih cerah daripada cushionnya ya. Tapi tipis, dan di aku lama-lama juga nyatu gitu. Jadi masih aman masuk di tipe skin tone aku. Finishnya sendiri di wajah aku bukan yang velvet matte, lebih cenderung ke matte. Dan awalnya sih aku nggak terlalu terganggu ya, kayak masih flawless aja, bagus. Karena matte aku malah suka, cocok di tipe normal to oily. Tapi lama-lama setelah aku pakai, tadi waktu aku di mall ya, kayak sekitar 4:30-an, itu kayak udah mulai kelihatan berbedak. Jadi kayak agak keki sih menurut aku, khususnya di area bawah mata aku. Ini memang sering terjadi kalau finishnya tuh terlalu matte. Dan setelah malam pun kondisinya kayak gitu. Jadi menurut aku itu salah satu kekurangannya setelah udah dipakai lama. Mungkin harus dikasih setting spray atau hidrasinya lebih ditambah lagi ya. Biar dipakai lama pun dia nggak akan tambah kelihatan berbedak. Terus untuk ketahanan oil controlnya, menurut aku untuk di 3-4 jaman masih aman, tapi selebihnya dia sudah mulai nge-crack ya tadi setelah aku update waktu di mall. Kelihatan di hidung aku tuh nge-cracknya udah lumayan, jadi kayak udah mulai luntur. Itu kan di tipe normal to oily kayak aku. Kalau misalnya tipe kalian tuh yang semuka oily, mungkin juga akan ada luntur di beberapa spot ya. So, menurut aku sih ketahanannya bukan yang tahan lama banget ya di tipe normal to oily kayak aku. Mungkin bisa ditambahkan primer atau setting spray kalau mau lebih lama aman.
Dan kayaknya sih ini akan lebih bagus diaplikasikan menggunakan brush. Kayaknya akan lebih nggak terlalu yang matte banget di muka. Melihat hasilnya, tes ketahanannya, sebenarnya ini masih belum bisa jadi yang favorit banget ya buat aku. Karena aku kurang suka finish akhirnya di muka aku. Dan gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya menurut kamu untuk Wardah Color Fit yang Velvet Powder Foundation ini? Cukup worth to buy nggak buat kalian coba dan beli? Komen-komen di bawah. Walaupun untuk harga di under 100.000 cukup terjangkau ya. Tadi blurring effect-nya juga bagus kelihatannya di wajah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka video gue yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Jangan lupa komen-komen di bawah juga kalau udah cobain nih Wardah Color Fit Velvet Foundation. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir, dan sampai ketemu lagi. Bye!